Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Saramaka dari kelas PT IKC Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membawakan materi topik keempat, yaitu software komputer. Ada pula pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah mengembangkan peran perangkat lunak, yang kedua perspektif industri, yang ketiga abad pabrik perangkat lunak, yang keempat daya saing perangkat lunak, yang kelima perangkat lunak, yang keenam karakteristik perangkat lunak, yang ketujuh komponen perangkat lunak, dan yang kedelapan adalah aplikasi perangkat lunak. Yang pertama adalah mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk, dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer, sistem operasi, komunikasi informasi jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain, peranti, dan lingkungan perangkat lunak. Yang kedua adalah perspektif industri. Pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa-masa awal pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Pada pemrogram bahkan kadang-kadang harus mempelajari dengan cara coba-coba. Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut dengan software plant. Pada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui. Aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis, dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua membuat tidak ada orang yang mengetahui sistem internalnya. Yang ketiga, embedded system dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar. Di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang membuat perlakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Yang keempat, daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Yang kelima, perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional, dan dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Yang keenam, karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih menggunakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik, pabrikasi. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom built serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Yang ketujuh, komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa program
pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit, serta aturan-aturan konsisten yang semantik yang dibentuk secara baik. Yang ke-8, aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural seperti algoritma telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Konten mengarah pada arti dan bentuk dari informasi yang masuk dan keluar. Itulah tadi pemaparan dari materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.